Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai bersabar dalam ujian rumah tangga, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Alaihi wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'azamu at-talaq fa inna Allaha samii'un 'aliim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetap menerangkan hubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Kepunyaan orang-orang yu'luna ini ilah itu tidak mencampuri istrinya, alias tidak menggauli istrinya. Min nisa'ihim, dari istri-istri mereka. Tarabbusu, harus menunggu arba'ati ashhur, sebanyak 4 bulan untuk bisa menggaulinya kembali. Jadi orang-orang atau para suami yang marah
atau sampai bersumpah saking mangkelnya terhadap istrinya, saking marahnya terhadap istrinya, bersumpah aku nggak akan ngeloni kue, sumpah nggak akan menggauli kamu. Itu namanya ilah. Kalau itu sudah keluar dari lesannya, gak boleh langsung menggauli istrinya. Ntar malam, lusa, gak boleh. Tapi harus menunggu 4 bulan. Biar apa? Biar kapok. Dinginnya malam, biar bisa mikir, biar gak asal jeplak. Ya, biar nggak asal mau ngomong. Inilah pentingnya bagi kita, generasi penerus perjuangan agama dan bangsa, bagi pemuda-pemuda, sebelum menikah kita itu terlebih dahulu harus ta'aruf, harus tahu satu dengan yang lainnya. Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu harus tahu segalanya, karena akan dipakai untuk selamanya, bukan untuk 1 hari, 2 hari, namun untuk selamanya, dari dunia sampai akhirat. Makanya dibutuhkan ta'aruf. Tadi pagi bapak itu takziah ke pondok pesantren Riyadul Jannah karena Bunyai meninggal. Namun apa yang dilakukan sama sang kiai, sang suami, Kiai Mahfud itu? Dia tetap ngulang pada waktu pagi itu, walaupun istrinya sudah dimasukkan di dalam keranda siap disolatkan di sampingnya, namun dia tetap ngulang karena ngulang itu sebuah kewajiban. Tapi walaupun istrinya sudah meninggal dunia, siap untuk disolatkan di depan, Kiai Mahfud itu tetap ngulang karena beliau merintis dari awal perjuangan, terutama perjuangan dalam Islam, ya bersama istri tercintanya. Itu bukti bahwa dia tetap cinta kepada istrinya, pol cintanya. Dibuktikan walaupun beliaunya, istrinya sudah meninggal, tetap dibuktikan dia tetap ngulang, tetap ngajar. Walaupun di wajahnya nampak kesedihan yang mendalam. Itu luar biasanya cinta seorang kiai terhadap Bunyai, karena ta'arufnya luar biasa. Pokoknya sampean ta'aruf itu biar tahu ini termasuk wanita solehah atau tidak, ini keturunannya siapa, harus tahu semua. Bibit, bobot, bebetnya, babatnya udah kalau udah gemuk ya. Kok dilala barusan jam 1:30 dapat kabar sang kiai juga menyusul beliau, menyusul istrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah cinta yang sejati.
malamnya sang istri meninggal, malam berikutnya sang suami juga ikut menyusul. Luar biasa. Inilah yang dinamakan cinta sampai surga. Sampai harus seperti itu. Supaya seperti itu yang dicontohkan oleh sang kiai ini, kita harus belajar. Makanya keimanan itu kata Kanjeng Nabi, agama itu kata Kanjeng Nabi syarat mutlak untuk kita memilih calon istri ataupun calon suami. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa? Untuk kenal satu dengan yang lainnya. Kita bersuku-suku, kita berbangsa-bangsa, kita kenal satu dengan yang lainnya. Indonesia ini tempat bermacam-macam suku, bermacam-macam bangsa, namun dalam satu negara Republik Indonesia. Angel untuk kenal antar suku, antar bangsa, angel. Tapi lebih angel lagi, lebih sulit lagi untuk kenal antara zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan, untuk menjalani bahtera kehidupan. Kenal satu dengan yang lainnya itu sangat sulit. Makanya harus hati-hati. Suami istri itu akan menentukan perahu atau nahkoda yang akan berlayar mengarungi bahtera bahagia. Biasa dalam kehidupan ada amarah, ada cekcok, itulah bumbu-bumbu kehidupan, bumbu-bumbu cintanya yaitu kalau mulus tanpa kereng-kerengan, tanpa ngambek-ngambekan itu kurang seru. Kita laki-laki dituntut untuk bijaksana, karena laki-laki itu punya apa ini? Punya otak, punya pikiran. Yang lebih domen bagi laki-laki adalah pikirannya. Kalau bagi perempuan perasaannya, kita harus tahu itu. Makanya tatkala sampean laki-laki ditanya suatu hal, dimintai pendapat suatu hal, pasti jawabannya kalau saya pikir, gitu. Itu kalau lagi kalau menurut saya, kalau saya pikir itu, karena yang lebih domen adalah pikirannya. Kalau perempuan, yang lebih domen adalah perasaannya. Tatkala dimintai pendapat, menurut perasaan saya, perasaan saya sih, jadi karena lebih domen perasaan, perempuan itu identik dengan selalu mengedepankan perasaannya daripada pikirannya. Kalau laki-laki lebih mengedepankan pikirannya ketimbang perasaannya. Hanya harus ta'aruf sebelum sampean nikah, entah itu dijodohkan atau memang berjodoh, harus ta'aruf, harus tahu, oh anaknya seperti ini, oh sifatnya seperti ini, harus tahu. Ada seorang ustaz wali pol niat untuk menyadarkan seorang pelacur, dia nyari pelacur yang sangat cantik. Setelah dinikahi gak umur 3 bulan cerai, gak sanggup, cerewetnya gak sanggup, ayu cantik pol, namun gak sanggup. Niatnya untuk
menyelamatkan sang pelacur, menyelamatkan keimanannya, menyelamatkan kehidupannya, mengangkat derajatnya dari seorang pelacur menjadi istri seorang ustaz, mengangkat derajat. Namun apa yang terjadi? Nggak sanggup karena nggak ta'aruf, nggak tahu sifatnya seperti apa, cuma yang ditelok, yang dilihat cuma kecantikannya. Kanjeng Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak terhadap siapapun, dalam ibadah, dalam bersosial, di dalam keluarga. Itu oleh Kanjeng Nabi disempurnakan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam keluarga, pol Kanjeng Nabi itu akhlaknya luar biasa, sampai Kanjeng Nabi bilang khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, terhadap anak dan istrinya, yang lemah lembut terhadap istrinya, yang lemah lembut terhadap anak-anaknya. Itulah khairukum li ahlihi wa ana, kata Kanjeng Nabi, wa ana khairukum li ahli. Dan saya termasuk terbaik di antara kalian itu dalam apa? Dalam memperlakukan keluarga, istri, anak. Kanjeng Nabi itu sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah. Tiru Kanjeng Nabi. Gak bisa niru Kanjeng Nabi, tiru para sahabat. Gak sanggup tiru penerus-penerusnya Kanjeng Nabi. Siapa? Para ulama. Yang dikatakan ulama adalah yang memandang umat Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang. Yanduru ilal ummah bi ainir rahmah. Itulah ulama. Carilah ulama yang lemah lembut, yang enggak suka misu. Lilladzina yu'luna min nisaihim. Jadi kalau sudah terlanjur, sudah terlepas untuk mengilah istrinya, untuk tidak mencampuri istrinya, tarubbus, harus menunggu. Gak boleh langsung menggauli istrinya lagi. Menunggu berapa hari? Bukan cuma hari, tapi arba'ati ashur, 4 bulan harus menunggu. Fa in fa'u, maka sesungguhnya apabila kita mau kembali, mau merujuk, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha penyayang. Boleh selepas 4 bulan boleh sampean kembali menggauli istrinya, boleh. Minta maaf dik, aku terlanjuri kemarin saking mangkeling di tempat kerja. Aku sumpah pulang kok lihat awakmu cuma pakai daster doang, bau brambang, bau terasi, nggak mandi. Tuh makanya sampai harus ta'aruf sebatas mana juga keilmuan dari calon istri, biar sampai kalau sampai kerja, pulang kerja disambut dengan pakaian yang terbaik, mandi, dandan, pokoknya sampai datang wis tinggal pakai wis cantik, harum. Ditanya, Mas makan dulu atau mandi dulu? Jawab Masnya, kelonan aja
Dengan sebaliknya, karena keterbatasan ilmu seorang istri, kadang suaminya datang, yang membukain pintu itu bukan dia, bukan istrinya, tapi nyuruh anaknya. Kadang itu, le, bapakmu datang nih, buka pintu le, lawang nih dibuka nih, do anakmu, bapakmu lu tegon do, buka lawang do. Seharusnya tetap istri. Sampai kapanpun istri itu harus melayani sepenuh hati suaminya. Makanya sampean harus ta'aruf terlebih dahulu. Nanti sampean murah-murah nuntut istrinya. Istrinya kekurangan ilmu, nggak boleh. Harus kawamuna terus, harus ngajari sampean. Yang kalau suami datang itu disambut. Ya kan aku udah nyambut. Ya tapi awakmu cuma pakai gini, nggak dandan, nggak mandi, bau berambang. Bukan gitu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, dikasih tahu gitu. Kalau istrinya kekurangan ilmu, tapi kalau istrinya sudah soleha, ustadzah, jos. Kalau nggak praktekkan itu, nah itu bahaya. Kalau nggak praktekkan itu berarti mutung dia ya. Wa in azamut talaqah, dan sungguh-sungguh azamu itu tetap udah bekekeh udah. Untuk apa? Tolak bercerai. Wa innallaha sami'un alim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang tahu Allah, lahir batinnya yang tahu Allah. Diucapkan oleh sampean kata tolak, tembus ke dalam hatinya, tak jatuh sudah talaknya. Aku ceraikan kau. Wah, jatuh talaknya, tembus ke dalam hatinya. Mangkel, marah sampai keluar, terucap ke lisannya, jatuh talaknya. Kalau tadi cuma aku nggak akan kumpuli kon, aku nggak akan menggauli sampean, aku nggak akan bercumbu dengan sampean lagi, bersumpah seperti itu, namun bukan talak yang keluar dari lisannya, itu tidak apa-apa, cuma nunggu 4 bulan. Namun kalau sudah talak keluar dari lisannya, jatuh sudah talaknya. Innallaha sami'un alim. Boleh enggak talak itu? Boleh. Namun kata Kanjeng Nabi, abghadul halali indallahi tolak. Dibenci namun halal boleh. Di sisi Allah itu adalah talak atau cerai. Halal tapi dibenci. Maksudnya apa? Kita sebisa mungkin harus bersabar dalam kehidupan ini. Kalau sampean sabar, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau sampean beriman kepada Allah, pasti akan memperlakukan keluarga itu sebaik-baiknya. Lemah lembut. Apa maknanya? Bersabar. Ikhlas melakukan itu karena Allah. Aris ya kemarin, Halim. Harus. Kalau sampai bersabar dalam ujian rumah tangga, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Dan tandanya kalau sampai bersabar itu tandanya bahwa sampai itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Itu tanda-tandanya. Makanya sampai harus mengaji biar sampean tatkala ada sebuah permasalahan, ujian, cobaan, sampean bisa mencari jalan keluarnya. Oh, seperti ini jalan keluarnya. Oh, seperti ini. Bahkan kalau kita termasuk hambanya Allah yang muttaqin, Allah yang akan mencari jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu
mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang penting jalan keluarnya itu Allah akan berikan jalan keluarnya yang terbaik buat saya. Gini loh cara mendidik istrinya itu loh, gini. Awakmu dulu nggak ta'aruf, diangin awakmu itu. Kalau dari awal awakmu udah ta'aruf, tahu udah kualitas calon istrinya itu seperti apa, enak. Kalau sama-sama bodoh, BODU, sama-sama bodoh, angin, ujung-ujungnya cerai. Banyak sekarang, tiap hari itu ribuan orang yang cerai, nggak bersabar. Kok bisa nggak bersabar? Nggak punya ilmunya. Coba sampean punya ilmunya, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Dan derajat yang tertinggi di sisi Allah adalah muttaqin. Takwanya, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sampean sudah dicap oleh Allah, sudah distempel oleh Allah muttaqin, berarti sampean itu derajatnya tertinggi di sisi Allah sesuai makom-makomnya. Takwa itu berlevel-level. Makomnya sampean makomnya mana? Itu Allah yang menilainya, bukan sesama manusia. Karena kita pakai baju kuku, pakai baju gamis, terus surban, terus identik dengan takwa. Bukan, belum tentu. Pakaiannya seperti syekh, pakaiannya seperti kiai, pakaiannya seperti habib, cuma pakaiannya, takwanya belum tentu. Yang tahu hanya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah menjadi seorang yang muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya